Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian. Perkenalkan, nama saya Ainur Muslimah dengan NIM 220901 50278, kelas E dari Prodi Akuntansi S1. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perilaku keorganisasian, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah perilaku keorganisasian, yaitu mengenai budaya organisasi. Baik, langsung saja kita simak penjelasannya. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini serta sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang akan membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi juga dapat dimengerti sebagai ideologi, nilai, kepercayaan, dan sikap yang terdapat di dalam sekelompok orang dengan latar belakang yang berbeda. Budaya organisasi akan menentukan bagaimana perkembangan di dalam suatu organisasi. Apa yang dilakukan oleh budaya? Berikut beberapa hal yang dilakukan oleh budaya. Yang pertama, budaya dapat memberikan pedoman bagi perilaku anggota organisasi, menciptakan rasa kebersamaan dan identitas organisasi, serta membantu organisasi mencapai tujuannya. Kemudian, bagaimana sih menciptakan dan mempertahankan budaya? Yang pertama, menciptakan budaya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang pertama, kita dapat menetapkan visi dan misi yang jelas, membangun kepercayaan dan saling pengertian, menghargai kontribusi setiap anggota, dan menciptakan iklim kerja yang positif. Yang kedua, mempertahankan budaya. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan budaya. Yang pertama, melakukan komunikasi yang efektif. Kedua, memberikan contoh yang baik. Yang ketiga, menciptakan sistem penghargaan dan hukuman yang adil. Dan yang terakhir, dapat melakukan evaluasi budaya organisasi secara berkala. Kemudian, bagaimana cara pekerja mempelajari budaya? Pekerja dapat mempelajari budaya melalui berbagai hal. Yang pertama, misalnya melalui dari cerita. Cerita organisasi menampilkan momen budaya penting dan keputusan perusahaan yang berdampak pada masyarakat. Contohnya, sejumlah senior eksekutif naik menghabiskan sebagian besar waktu mereka berperan sebagai para pencerita korporat. Kemudian ritual. Ritual merupakan urutan dari aktivitas secara repetitif yang mengekspresikan dan menegakkan nilai luhur dari suatu organisasi. Simbol. Simbol merupakan aspek paling penting dari suatu budaya. Simbol adalah objek, tidak harus fisik, yang mempunyai makna bagi anggota organisasi. Tata ruang dari kantor korporat, tipe automobil dari para eksekutif puncak yang disediakan merupakan beberapa contoh dari simbol-simbol material. Kemudian bahasa. Banyak organisasi dan subunit di dalamnya yang menggunakan bahasa untuk membantu para anggota untuk mengidentifikasi dengan budaya. Nah, bahasa organisasi itu sendiri adalah wacana yang dihasilkan organisasi untuk berkomunikasi dengan audiens baik secara internal maupun eksternal. Menciptakan budaya organisasi yang beretika. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan budaya organisasi yang beretika. Sebelum itu, budaya organisasi sangat cenderung membentuk standar etika yang tinggi di antara para anggotanya. Kemudian tingkat keagresifan yang rendah hingga moderat dan sangat menitikberatkan pada sarana serta demikian pula pada hasil. Langkah-langkah tersebut yang pertama dapat menjadi panutan yang terlihat, mengomunikasikan ekspektasi yang beretika, menyediakan pelatihan yang beretika, pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak, dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Yang terakhir dapat menyediakan mekanisme perlindungan. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi yang positif.
Budaya organisasi yang positif adalah budaya yang mendukung dan mendorong anggota organisasi untuk mencapai potensi mereka. Budaya ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya dukungan dan kepercayaan, adanya kerja tim dan kolaborasi yang baik, adanya setiap individu yang dihargai, inovasi dan kreativitas, serta kualitas hidup. Selanjutnya, langkah yang dapat diambil untuk menciptakan budaya organisasi yang positif. Yang pertama, mendefinisikan nilai-nilai organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang positif, mengelola konflik secara efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menghargai kinerja dari para pekerja. Kesimpulannya, budaya organisasi memiliki peran penting yang mempengaruhi berbagai aspek dalam organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, keyakinan, dan kepercayaan yang menjadi pedoman bagi tiap anggota organisasi. Budaya organisasi sangatlah luas dan mencakup berbagai lembaga seperti perusahaan, sekolah, serta lembaga lainnya. Setiap lembaga memiliki budaya organisasi masing-masing yang menjadi ciri khas dari suatu organisasi tersebut. Budaya organisasi yang sehat adalah budaya organisasi yang didukung oleh nilai-nilai yang kuat seperti integritas, profesionalisme, dan komitmen. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.